Kali ini gue mau bawain video singkat terkait WWDC 2024 yang baru aja diselenggarakan oleh Apple di 10 Juni kemarin. Secara total video Apple itu sebenarnya sekitar 2 jam, memang cukup panjang, cukup detail apa yang dibawakan Apple dan fokusnya itu ke update software. Nah, tujuan video gue kali ini tuh kasih ringkasan atau summary dari acara Apple WWDC 2024 kemarin. Nanti kalian bisa langsung ke link aslinya atau ke video aslinya untuk tahu lebih detail setelah tahu segmen mana yang kalian kepengen lihat. Yang pertama gue akan bawain dari Vision OS terbaru atau yang mereka sebut Vision OS 2. Menurut gue pribadi nggak bisa lah ini dibilang Vision OS 2 karena tuh update-nya nggak sampai sesignifikan itu sampai harus jump ke Vision OS 2. Tapi mungkin balik lagi di belakang layar mereka banyak melakukan improvisasi sehingga mereka berani bilang bahwa ini tuh Vision OS 2. Nah, fitur pertama yang mereka update adalah spatial photo, di mana spatial photo ini kita nggak perlu lagi menggunakan Apple Vision Pro untuk ngambil foto baru dan menggunakannya sebagai spatial photo, tapi foto-foto lama yang kita punya itu nanti dengan kemampuan machine learning, dengan kemampuan si Vision Pro akan bisa dibuat menjadi spatial photo. Lalu yang berikutnya, untuk kembali ke home, melihat jam, cukup membalikan telapak tangan kita sehingga secara user experience ini jauh lebih mudah dibandingkan proses sebelumnya. Membuat spatial video juga sekarang tuh terdapat tools baru di luar Apple untuk menggantikan si Vision Pro. Tapi tetap secara hasil akhirnya itu hanya bisa dilihat melalui si Vision Pro. Kemudian update lainnya dari Vision OS ini, Mac Mirroring yang mendapatkan resolusi yang jauh lebih baik sehingga akan terdapat option untuk ultra wide yang ujung-ujungnya kita punya screen yang jauh lebih besar lagi untuk menampilkan window-window atau aplikasi secara bersamaan. Masuk ke segmen selanjutnya terkait dengan iOS 18. Jadi kalau di iOS 18 ini gua cukup terkesima dan ada tepuk tangan atau ada wow efeknya menurut gue pribadi, karena apa yang ditunggu-tunggu dari gua atau beberapa Apple user lainnya akhirnya di iOS 18 ini kita bisa punya. Kita akhirnya bisa melakukan kustomisasi pada home screen yang membuat kita tuh bisa meletakkan icon sesuka hati kita, kemudian melakukan penyesuaian warna icon sesuka kita. Nggak cuma di home screen, tapi Apple juga melakukan perubahan di control center, dan lagi-lagi ini terkait dengan kustomisasi. Shortcut untuk kamera dan flashlight yang tadinya cuma bisa kita terima pasrah, hanya kamera dan flashlight, sekarang juga bisa diubah sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ada aplikasi baru akan dibawa oleh si iOS 18 ini, yaitu kemampuan untuk nge-hide aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu personal banget atau confidential banget sehingga orang lain tuh nggak boleh ada yang buka. Dan bahkan kita bisa nge-lock app tersebut, dan untuk ngebukanya itu membutuhkan Face ID ataupun password. Nah, sebelum gue pindah ke segmen selanjutnya, di iOS ini kita juga diberikan gaming mode buat yang demen main game. Nanti kita bisa pakai gaming mode ini sehingga seluruh resource-nya si Apple device atau iPhone itu akan digunakan untuk nge-support game yang sedang dijalankan. Lanjut ke AirPod update. Di sini ada fitur yang menurut gue akan berguna banget buat kita yang sering pakai AirPod ini untuk online meeting atau mengangkat panggilan di area publik. Jadi yang pertama adalah isolation voice, di mana nanti tuh si AirPod bisa menghilangkan suara sekitar sehingga orang yang menerima panggilan kita atau mendengar suara kita
itu benar-benar hanya mendengar suara kita. Buat yang sering menggunakan AirPod, itu cukup angguk-angguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab panggilan atau mereject panggilan. AirPod nanti juga akan mendukung spatial audio untuk game yang kita mainkan di iOS atau di iPhone. Kemudian beralih ke watchOS, di mana Apple itu memperkenalkan sebuah fitur baru yang namanya Training Node, yang fungsinya nanti akan nge-track intensitas training load kita dengan menggunakan machine learning. Kemudian pada watch face nanti bisa ada kemampuan di mana si Apple device kita itu akan memilih foto terbaik dari library kita, yang secara otomatis nanti dia akan crop dan dia akan jadikan bagian dari watch face. Masuk ke segmen iPadOS, jadi ada aplikasi yang dari dulu itu gua selalu mempertanyakan kenapa nggak ada aplikasi ini di iPad. Dan akhirnya di OS terbaru kita akan punya aplikasinya, bukan lain adalah kalkulator. Kalian nggak salah dengar, kalkulator. Si kalkulator ini dibekali dengan bisa dibilang kemampuan machine learning, di mana kita bisa menggunakan Apple Pencil dan melakukan kalkulasi selayaknya kita melakukan secara manual di kertas. Tapi yang kerennya, hasilnya atau resultnya itu nanti si iPad yang akan menghitungkan. Apple juga mendemokan aplikasi kalkulator ini bisa menyelesaikan perhitungan kompleks dengan cepat dan sangat akurat. Kemampuan ini nggak hanya ada di aplikasi kalkulator tadi, tapi juga diintegrasikan oleh Apple ke aplikasi Notes. Dan dengan real time, sampai bisa membuat graph. Buat yang demen nulis-nulis di iPad, di OS terbaru ini iPad akan mempelajari gaya penulisan kita dan akan memolesnya supaya terlihat lebih baik tanpa menghilangkan karakteristik penulisan kita. Kemudian di iPadOS juga diberikan fitur untuk screen sharing dengan kemampuan untuk bisa melakukan remote iPad client. Lanjut ke macOS terbaru atau yang disebut Sequoia, OS Sequoia. Yang paling keren adalah iPhone mirroring, di mana fitur ini akan memberikan tampilan iPhone secara real time di layar macOS kita, dan kita bisa berinteraksi langsung dari MacBook kita, termasuk melakukan transfer file secara drag and drop dari iPhone ke macOS kita, nggak perlu lagi menggunakan AirDrop. Segmen terakhir yang belakangan ini lagi gencar-gencarnya di dunia teknologi, dan Apple akhirnya juga melakukan hal yang sama. Tapi nggak bisa dibilang kalau Apple baru melakukannya saat ini. Apple nggak menyebut sebuah AI atau Artificial Intelligence, tapi mereka nge-brand yang namanya Apple Intelligence. Jadi AI di Apple itu adalah Apple Intelligence. Kenapa? Karena menurut mereka Apple sudah menerapkan machine learning, kemampuan Artificial Intelligence jauh sebelum peluncuran ini. Jadi Apple Intelligence ini pengembangan dari semua yang sudah mereka lakukan, dan menurut gue pribadi sangat kompleks. Ada 3 alur yang mereka suguhkan buat para penggunanya. Yang pertama, perintah-perintah akan diselesaikan di Apple devices langsung. Yang kedua, kalau perintah itu ternyata cukup rumit atau cukup kompleks, maka Apple akan melanjutkan perintah tersebut ke Apple Cloud Server model. Yang terakhir, akan ada integrasi dengan OpenAI ChatGPT 4o untuk perintah-perintah yang sangat kompleks, yang menurut Apple Intelligence resultnya itu akan jauh lebih baik kalau di-generate oleh ChatGPT. Nah, untuk security dan privacy, Apple menjamin tidak ada data yang di-store ke Apple Server ataupun ke OpenAI, termasuk ketika Apple Intelligence akan melakukan integrasi ke ChatGPT, maka akan selalu meminta approval dari usernya.
Gua rasa sekian video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Lab-In, pastikan kalian subscribe channel Lab-In dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari kita. Sampai jumpa.